3 cara mengikhlaskan hubungan. Mengikhlaskan hubungan terdahulu terkadang sulit, terutama jika Anda tidak lagi berkomunikasi dengan mantan atau merasa tidak nyaman berada di dekat mantan. Walaupun mengikhlaskan suatu hubungan membutuhkan waktu, Anda bisa melanjutkan hidup dengan membuat jarak antara Anda dan hubungan dengannya, berfokus pada pemrosesan perasaan, dan merencanakan masa depan tanpa hubungan tersebut. Bagian 1. Membuat jarak antara Anda dan hubungan. 1. Singkirkan semua kenangan fisik hubungan tersebut dari sekitar Anda. Agar bisa melepaskan dan mengikhlaskan suatu hubungan, Anda harus memberikan jarak secara fisik dan emosional untuk melanjutkan hidup. Jika Anda dikelilingi barang-barang sentimental yang mengingatkan Anda akan hubungan terdahulu, Anda harus mengemasnya dan meletakkannya di suatu tempat tersembunyi atau mengembalikannya ke mantan. Terkadang menyingkirkan kenangan suatu hubungan bisa memudahkan Anda untuk mengikhlaskan hubungan tersebut. Anda sebaiknya mengintegrasikan kenangan fisik hubungan tersebut dengan ritual pengikhlasan. Pada ritual tersebut, Anda memproses perasaan dengan membuang atau meninggalkan barang-barang di tempat yang jauh dari lingkungan Anda. Itu bisa bertindak sebagai tindakan simbolis dan akan membantu Anda melanjutkan hidup tanpa hubungannya. 2. Pindah kediaman jika Anda tinggal bersama pasangan. Jika kesulitan tinggal di tempat yang sama saat menjalin hubungan dengannya, Anda sebaiknya mempertimbangkan untuk pindah ke apartemen lain atau memindahkan barang-barang Anda ke kamar lainnya di rumah. Menempati kediaman baru untuk diri sendiri setelah putus hubungan akan membuat Anda semakin mudah mengikhlaskan hubungan ini. 3. Putuskan komunikasi dengan mantan. Jika Anda masih berkomunikasi dengan mantan, Anda sebaiknya berhenti agar bisa membuat jarak emosional dari berakhirnya hubungan. Walaupun Anda mungkin tergoda untuk menjawab panggilan atau pesan mantan, berusahalah untuk tidak mengindahkannya. Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat ke mantan yang menjelaskan bahwa Anda membutuhkan waktu sendiri untuk memproses berakhirnya hubungan dan mengikhlaskannya. Anda mungkin mengira bahwa berbincang dengan mantan akan membuat Anda bisa mengikhlaskan hubungannya. Namun, seringkali berbincang atau menghabiskan waktu dengan mantan hanya akan membuat Anda semakin bingung dan tersakiti. Melepaskan diri secara emosional dari mantan berarti menghabiskan waktu tanpa mantan sehingga Anda bisa berfokus pada kebutuhan diri sendiri. 4. Tetapkan batasan dengan mantan jika kalian terpaksa harus berdekatan. Mungkin Anda bekerja dengan mantan atau tinggal di tempat yang sama sehingga tidak bisa memutuskan hubungan secara total. Agar bisa mengikhlaskan hubungannya, Anda sebaiknya berbincang dengan mantan dan menetapkan batasan. Itu bisa berarti sepakat untuk tidak mengirimkan surel atau pesan selain urusan pekerjaan dan bersikap profesional di kantor. Anda juga bisa meminta mantan untuk memberikan ruang dan sepakat untuk tidak berhubungan langsung dengan Anda selama beberapa bulan. Memberikan ruang bagi satu sama lain bisa membantu mengikhlaskan hubungan. Anda bisa mengatakan, kayaknya mending kita nggak ngobrol dan masing-masing aja. Kamu nggak apa kalau kita nggak kontak beberapa bulan, kan? Bagian 2. Memproses perasaan. 1. Tulis surat perpisahan untuk mantan. Menuliskan pemikiran dan perasaan bisa menjadi cara yang baik untuk memproses keduanya dan melangkah semakin dekat menuju merelakan mantan. Luangkan waktu dan tuliskan perasaan Anda terkait perpisahan ini, tetapi pastikan bahwa Anda merujuk langsung kepada mantan saat sedang menulis. Tuliskan perasaan bingung, kehilangan, dan marah yang Anda rasakan, sekaligus pendapat Anda terkait penyebab perpisahan kalian. Setelah selesai menulis suratnya, Anda bahkan bisa memasukkannya ke amplop dan menutupnya. Lalu, letakkan di laci atau tempat aman selama beberapa waktu sampai Anda sudah siap untuk membacanya tanpa merasa kesal atau marah. Tindakan menulis surat ini lebih penting daripada mengirimkannya ke mantan. Tindakan sederhana ini bisa membantu Anda untuk lebih mengikhlaskan hubungan yang telah berakhir ini. 2. Lakukan ritual pengikhlasan.
Walaupun Anda mungkin tidak mempercayai tahayul atau ritual, melakukan ritual pengikhlasan bisa membantu Anda untuk merasa lebih baik dengan berakhirnya hubungan Anda. Ini bisa berupa tindakan sederhana seperti menyalakan lilin dan membiarkannya berpendar sampai Anda bisa mengikhlaskan hubungan, atau tindakan drastis seperti membakar barang kepunyaan pribadi yang mengingatkan Anda akan hubungan dengannya. Cara mengikhlaskan lainnya yang bisa membantu adalah menguburkan barang-barang yang melambangkan hubungan terdahulu. Barang ini bisa berupa foto Anda dan mantan atau benda yang memiliki nilai sentimental di hati kalian berdua. Anda bisa menggali lubang dan menguburkan barangnya sebagai ritual yang melambangkan keikhlasan. 3. Ekspresikan perasaan melalui kegiatan kreatif. Menjadi kreatif saat terjadi pergolakan emosional bisa menjadi cara yang bagus untuk memproses perasaan dan mengalihkan perhatian Anda dari perasaan tersebut. Fokuskan perasaan Anda pada sesuatu yang kreatif seperti melukis atau menggambar. Tulis puisi tentang perasaan, buat pahatan, atau potret beragam hal. Bahkan jika Anda tidak pernah menunjukkan karya seni tersebut kepada orang lain, usaha untuk melakukannya saja bisa membantu Anda untuk merasa lebih baik dan mendekatkan diri kepada pengikhlasan. 4. Rawat diri sendiri. Setelah putus, Anda harus berfokus pada kebutuhan diri. Itu akan membantu Anda menghadapi perasaan dan membiarkan Anda berfokus pada diri sendiri, alih-alih pada perpisahannya. Lakukan paling tidak 1 perawatan diri per hari, seperti berendam cukup lama, memasak sarapan sehat, atau berlari pagi di daerah kegemaran. Perawatan diri juga bisa mengingatkan Anda akan hal-hal penting dalam hidup Anda, dan seberapa berharganya menghabiskan waktu untuk berfokus pada diri sendiri. Merawat diri bisa menjadi cara yang bagus untuk mengalihkan perhatian dari perpisahan dan membantu mengikhlaskan hubungannya. 5. Ungkapkan perasaan kepada teman-teman dan keluarga. Hindari memendam perasaan dan biarkan diri mengungkapkan perpisahannya kepada orang lain. Sampaikan perasaan dan perjalanan Anda memproses perpisahannya. Bersandarlah kepada keluarga dan teman-teman terdekat dan jangan takut mencari bantuan saat memerlukannya. Anda bisa menemui teman-teman sepekan sekali untuk mengungkapkan perasaan yang sedang Anda hadapi. Anda juga bisa membentuk kebiasaan mengunjungi orang tua di akhir pekan sebagai bentuk pengalihan perhatian dari perasaan yang menghantui Anda, serta menjalin hubungan dekat dengan orang-orang sekitar. 6. Berkonsultasilah dengan ahli terapi atau konselor profesional. Anda juga bisa mendapatkan manfaat dari membahas perasaan dengan ahli terapi, terutama jika Anda tidak mau membebani teman-teman dan keluarga setiap saat dengan pemikiran Anda serta sedang mencari bimbingan seorang profesional. Ahli terapi yang bagus akan mendengarkan dan mendukung Anda. Dia juga akan membantu Anda guna mengembangkan mekanisme pemecahan masalah, coping mechanism, untuk kebutuhan emosional Anda, serta membuat Anda bisa mengikhlaskan hubungannya. 7. Berusahalah untuk memaafkan mantan. Pengampunan merupakan bagian esensial dari merelakan dan mengikhlaskan suatu hubungan. Namun, benar-benar memaafkan seseorang membutuhkan waktu, jadi, jangan berusaha untuk mempercepat langkah ini. Alih-alih, luangkan waktu untuk memproses perasaan dan membuka diri guna memaafkan mantan atas segala sesuatu yang masih membuat Anda kesal atau marah. Seiring waktu, Anda akan mendapati bahwa Anda bisa memaafkan mantan dan merelakan hubungannya. Bagian 3. Berfokus pada masa depan. 1. Tentukan target pribadi baru. Salah satu cara paling efektif untuk mengikhlaskan hubungan adalah berfokus pada masa depan. Itu berarti menetapkan target pribadi baru dengan tenggat waktu untuk mencapainya. Buat daftar target pribadi yang masuk akal dan cobalah untuk keluar dari zona nyaman. Memaksakan diri untuk mencoba hal-hal baru memberikan kesempatan bagi Anda untuk berkembang secara pribadi dan menyingkirkan kenangan masa lalu. Daftar target pribadi Anda harus spesifik dan bisa dicapai.
Anda bisa menetapkan target kebugaran seperti mengurangi berat badan atau makan setidaknya 4 hidangan rumahan dalam sepekan, serta menetapkan target yang lebih besar dengan mencoba hal baru seperti mendaki untuk pertama kalinya atau belajar bermain alat musik. 2. Bentuk kelompok sosial baru. Walaupun Anda tidak butuh mengganti teman-teman lama dan malah seharusnya bersender kepada mereka, membentuk kelompok sosial baru bisa membantu menyegarkan diri setelah perpisahan. Ini bisa menjadi langkah yang baik jika Anda dan mantan berbagi kelompok pertemanan yang sama karena dengan begini, Anda bisa memberi jarak lagi di antara kalian berdua. Anda bisa mencari teman-teman baru dengan bergabung bersama tim atau klub olahraga rekreasional. Anda juga bisa menemui orang-orang baru dengan melakukan hobi baru atau bergabung bersama klub sosial. 3. Jelajahi daerah baru sendirian atau bersama teman-teman. Melihat pemandangan yang berbeda dibandingkan yang sehari-hari juga bisa menyingkirkan perasaan tidak enak dan membantu mengikhlaskan hubungan terdahulu. Alih-alih berlari mengikuti rute yang biasa, cobalah rute baru di daerah berbeda, atau pesan tempat untuk makan malam bersama seorang teman di restoran yang belum pernah Anda coba. Keluarlah dari zona nyaman dan cari pengalaman baru dengan memilih rute yang berbeda saat berangkat ke kantor atau tempat baru untuk bersenang-senang. 4. Pergilah retret atau berlibur sendirian. Untuk melihat pemandangan yang amat berbeda, Anda bisa merencanakan retret pribadi tempat Anda bisa memiliki waktu untuk berfokus pada kebutuhan diri dan menjauh dari segala kenangan hubungan terdahulu. Anda mungkin akhirnya bisa membeli tiket perjalanan ke Jepang yang sudah lama Anda idamkan dan menjelajahi negara baru sendirian. Waktu yang Anda habiskan di lingkungan yang baru bisa berfungsi sebagai pengalihan perhatian yang bermanfaat dan memberikan ruang bagi Anda yang penting untuk mengikhlaskan hubungannya.